Baik, Bapak Ibu kita mulai saja Zoom meeting kita pada sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. wabarakatuh. selamat sore semuanya. Apa kabar? Sore Pak, Sore Alhamdulillah baik. Pak, Sore sehat Pak. Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Thank you, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sore ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. eh, Gimana Pak Ali? Ada yang mau disampaikan? Tidak Pak, Oke, memperbaiki ini Pak, oke. apa namanya, pasang laptop. Oh gitu ya. Ternyata Pak Ali orangnya kreatif ya. Iya. Saya ingat Biar semangat. sekolah dulu. Iya, saya ingat sekolah dulu ada pelajaran kerajinan tangan. Mungkin Pak Ali termasuk terkesan sekali dengan pelajaran kerajinan tangan. Jadi tangannya rajin gitu. Siap Pak. Rajin bakal pandai Pak. Oh iya betul. Hemat bakal kaya Pak. Rajin bakal Tambah pandai. bakal kaya. Ya. Ya, malu bertanya sesat di jalan Pak. Lebih baik tersesat daripada malu-maluin Pak. Iya. Oke. Iya, baik, Bapak Ibu. Jadi sore ini merupakan pembelajaran kita sinkronus keempat dari agenda keempat, di mana hari ini adalah pembelajaran terakhir dari e-learning kita pada tahapan pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator yang Bapak Ibu ikuti. Jadi setelah hari ini, besok Bapak Ibu ada tugas mandiri, di mana tugas Bapak Ibu adalah mulai menyusun besok secara mandiri, Bapak Ibu menyusun konsep dari komitmen bersama nanti yang akan dibangun bersama dengan mentor. Kemudian setelah itu, kalau tidak salah hari Kamis atau hari apa itu ya, hari Rabu atau hari Kamis, itu Bapak Ibu akan mulai membangun komitmen bersama selama 3 hari kalau nggak salah, selama 3 hari, dan insya Allah nanti pada hari Senin 24 Juli, Bapak Ibu akan memulai pembelajaran klasikal. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melewati hari ini. Jadi hari ini adalah kalau saya bilang yang kemarin di awal polisi tidur, Bapak Ibu sudah melewati 3 polisi tidur. Jadi masih ada 2 lagi, yaitu klasikal dan implementasi aksi perubahan atau off kampus ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita di pembelajaran e-learning ya. Pembelajaran e-learning dengan menggunakan virtual classroom berbasis Zoom meeting dengan kita Zoom meeting. Baik, Bapak Ibu, di agenda pembelajaran kita pada hari ini untuk virtual classroom-nya tidak banyak Bapak Ibu. Kita pembahasan kita hanya paparan. Nanti kita lihat kalau situasi yang memungkinkan akan semuanya. Kalau tidak memungkinkan mungkin hanya sebagian saja dari Bapak Ibu akan memaparkan tugas asinkronus yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin ya hari Sabtu dan juga sampai dengan tadi pagi hari Senin ya, yaitu di mana tugasnya Bapak Ibu diminta untuk mendiagnosa perubahan organisasi. Mengapa pentingnya perubahan organisasi? Jadi bahasan kita cuma sampai itu aja Bapak Ibu, kita paparan ya. Nanti kita silakan nanti paparannya silakan siapa yang memaparkan ya, paparannya sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Kita paparannya tidak berdua Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kecuali kalau kita paduan suara baru kita berdua. Kalau kata orang Palembang, iya, Bu Mel langsung ketawa tuh dengar kata berdegub katanya. Iya, majunya atu-atu jangan berdegub. Nah, gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu kita mulai saja paparan, nanti akan ada tanggapan komentar dari sesama peserta ya. Kemudian resumenya nanti bersama dengan saya selaku tutor atau fasilitator untuk pembelajaran agenda keempat kita pada hari ini. Oke, baik. Sebelum paparan mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, boleh bertanya tentang stula atau bertanya tentang aksi perubahan. Silakan Bapak Ibu sebelum kita mulai paparan. Silakan ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan.
raise your hand, bisa angkat tangan, kemudian silakan sampaikan komentar atau pertanyaannya. Ada Bapak Ibu? Iya, kalau saya lihat ini kayaknya wajah-wajahnya ini wajah-wajah yang ini nih ya. Iya, berharap-harap cemas ini ya. Iya, kayak Pak Anton dari tadi belum senyum-senyum saya lihat Anton. Iya, saya pikir Pak Anton tadi menghentikan cipta ya. Iya, melihat ke bawah terus. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita mulai paparan. Kalau tidak ada lagi, tidak ada yang mau disampaikan untuk sementara ini, silakan Bapak Ibu saya tawarkan siapa Bapak Ibu yang mau memaparkan tugasnya, tugas asinkronusnya untuk mendiagnosa perubahan. Pentingnya mengapa pentingnya dilakukan perubahan di organisasi ya, di unit kerja masing-masing Bapak Ibu. Oke, silakan siapa yang mau memaparkan? Atau kita tawarkan, apakah mau ladies first? Ya, mau ladies first, mau ibu-ibu duluan, atau mau gents first, atau mau yang gentlemen first, yang mau bapak-bapak dulu. Dalam hati bapak-bapak pasti ngomong ibu aja duluan Pak. Nah, dalam hati ibu-ibu ngomong bapak aja duluan Pak. Iya. Bapak-bapak aja dulu, Pak. Oh gitu ya Bu Mei ya. Ya, Bu Mei siapa yang ingin Ibu Mei dengar paparannya? Pak Wahyu, Pak. Oh Pak Wahyu, oke. Mari kita beri Laku kehormatan Pak Sangkonian. Wahyu untuk tampil pertama. Ini request dari Bu Mei ya. Iya, silakan Pak Wahyu. Laku Sangkonian. Kesempatan kedua ya, Pak Aril, karena lagi nyetir habis jemput Waduh, gadis Pak sekolah Wahyu. nih. Oh gitu tuh, ya. Ya, Pak. Lagi Kesempatan ada. kedua ya Pak ya, saya janji Pak. Oke siap. Kedua. Ya, Pak Wahyu janji paparan kedua Pak Wahyu ya. Maka Ya. karena yang kedua itu adalah bapak-bapak, yang pertama ibu-ibu. Siapa Pak Wahyu, ibu-ibu Pak Wahyu? Bu Mei Pak. Sudah kuduga. Laku Janganlah, Sangkonian. Pak. Masa kelompok dua semua, Pak. Yang lain lah, Pak. Oke, baik. Kalau gitu Bu Farida aja deh, Bu Farida. Monggo Bu Farida, silakan Bu Farida. Karena yang bersebelahan, saya lihat sebelah Bu Mei, Bu Farida gitu ya. Jadi mata saya melirik ke Bu Farida. Begitu lihat Bu Mei, sebelahnya Bu Farida gitu. Setuju Bu Farida ya? Monggo Bu Farida. Ya, silakan Pak. Iya Ya. Pak, terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak ya. Monggo, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Coach Aril. Dalam kesempatan perdana ini Pak untuk memaparkan diagnosa kebutuhan perubahan pada organisasi. Mohon maaf mungkin banyak nanti kekurangan, mohon masukan dari Bapak terutama dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan mengenai diagnosa kebutuhan perubahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat pada program Kampung Keluarga Berkualitas atau disebut dengan Kampung KB. Pendahuluan, Kampung Keluarga Berkualitas itu merupakan satuan wilayah setingkat desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, maka perlu didorong penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa ataupun kelurahan. Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan kampung KB ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Jadi pengamatannya program yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Pengamatan ini dilakukan menggunakan website Kampung KB yang sudah terbentuk.
Dari 377 desa dan kelurahan di Kabupaten Lahat yang sudah diresmikan menjadi Kampung KB pada bulan November 2022, hanya 42 desa yang sudah berjalan sistem pelaporannya melalui web dan hanya 41 desa yang masuk dalam klasifikasi Kampung KB Paripurna. Sementara target Kabupaten Lahat tahun 2023 itu 30% atau 114 desa masuk dalam klasifikasi mandiri yang dapat dilihat dari pelaporan web Kampung KB. Selanjutnya identifikasi isu dan analisis. Ini saya menggunakan analisisnya Pak dengan gap analisis jadi gap analisis isu pada program Kampung Keluarga Berkualitas karena yang diangkat adalah tentang Kampung Keluarga Berkualitas. Pertama, keterlibatan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat di Kampung KB ini tercermin dari adanya kelompok kerja Kampung KB dan berjalannya fungsi Pokja tersebut jadi berjalannya fungsi Pokja itu kita mengukur keterlibatan dari masyarakat. Nah, dari 377 Kampung KB yang dibentuk, sudah seluruhnya tersedia kelompok kerja, namun belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, isu yang kedua, kemitraan dengan pihak terkait. Di sini membangun kemitraan yang kuat dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah. Dalam hal ini OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dari Kementerian Agama, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan selanjutnya dengan berjalannya 42 Kampung KB pada tahun 2022 telah menjalin kemitraan itu sudah sesuai target, yaitu ditargetkan 7 OPD dan lintas sektoral yang terkait itu adalah kesehatan, pendidikan, agama, TPPKK, IBI, Persagi, dan pertanian. Yang ketiga, akses dan ketersediaan, memastikan akses dan ketersediaan yang mudah terhadap layanan perencanaan keluarga. Ini termasuk memastikan adanya klinik atau pusat kesehatan yang menyediakan layanan perencanaan keluarga di setiap kampung ataupun desa. Di sini distribusi dan efektif dari alat kontrasepsi serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan terjangkau. Jadi ini sudah tersedia hampir di seluruh desa karena seluruh desa sudah punya posyandu. Jadi ini sudah terlaksana. Dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi Kampung KB dapat dilakukan melalui website Kampung KB. Namun dari 377 Kampung KB, hanya 41 Kampung KB yang aktif. Dan 118 Kampung KB-nya hanya terdaftar, sudah terdaftar di website tetapi tidak aktif. Artinya tidak ada data yang dimasukkan. Dan dari 128 Kampung KB belum di-input sama sekali, artinya tidak terdaftar di website Kampung KB. Hal ini disebabkan oleh kemampuan tenaga untuk input data, jadi dari sekretariat Pokjanya masih rendah, kondisi desa dengan sinyal internet yang sulit, ketidakpahaman dari sekretariat Pokja mengenai hal-hal yang perlu dilaporkan di website Kampung KB, dan biaya operasional yang tidak tersedia. Selanjutnya keberlanjutan, program KB ini dirancang dengan fokus berkelanjutan jangka panjang dengan program yang terintegrasi dengan program-program kesehatan dan pembangunan lainnya, serta memiliki dukungan kebijakan dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan secara berkelanjutan. Jadi dari isu yang dianalisis tadi dengan menggunakan dengan gap tadi Pak, pisaunya tidak terlalu tajam Pak, hanya gap analisis. Jadi gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu prioritas. Jadi isu prioritas yang diambil adalah monitoring yang keempat tadi, monitoring dan evaluasi Kampung KB melalui website. Jadi gagasan yang akan dilakukan itu pertama, membuat Google Form Kampung KB, Google Form ataupun dan Google Sheet ya Pak untuk Kampung KB, terutama untuk data-data yang tidak terakomodir di website Kampung KB. Jadi website Kampung KB ini sudah ada, telah dibuat oleh BKKBN RI.
BKKBN RI untuk memantau perkembangan Kampung KB. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum terakomodir secara jelas di web Kampung KB, seperti pelaksanaan dan perkembangan dapur sehat atasi stunting di Kampung KB, yang merupakan ini adalah indikator dari keberhasilan Kampung KB. Jadi Google Form ataupun Google Sheet nanti yang dibuat ini dikaitkan dengan indikator-indikator keberhasilan dari Kampung KB yang tidak terakomodir datanya di website Kampung KB. Selanjutnya yang kedua, melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang website Kampung KB dan Google Form ataupun Google Sheet yang harus diisi oleh Sekretariat Kampung KB. Jadi sosialisasi dan pelatihan ini tentunya akan dikoordinasikan nanti dengan camat, kepala desa melalui petugas KB yang berada di kecamatan. Yang ketiga, menggerakkan kelompok kerja Kampung KB untuk aktif dalam pelaporan yang didampingi oleh penyuluh KB. Nah, tujuan gagasan terpilih tadi, jadi tadi gagasan yang terpilih adalah monitoring dan evaluasi kampung keluarga berkualitas melalui website Kampung KB. Jadi ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengahnya, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya tentu yang langsung nanti kita peroleh yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Artinya akan tersedia data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya untuk jangka menengahnya, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam pelaksanaan program, mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, dan yang ketiga, mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan, dan memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Dan selanjutnya jangka panjangnya memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program dan memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Artinya di sini Pak dengan program Kampung KB sudah bisa menggambarkan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga dan kependudukan dan keluarga berencana secara keseluruhan, sehingga ini merupakan bisa menjadi acuan nantinya untuk pelaksanaan atau perbaikan program yang tercermin dari Kampung KB. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kampung KB milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Farida. Sebelum saya tanggapi, silakan ada komentar dari teman-teman Bapak Ibu peserta PKA ini. Silakan. Ya, silakan ada tanggapan. Ya, ada tanggapan? Oke. Kalau tidak ada, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah apa yang sudah dibuat oleh Bu Farida ini sudah sesuai dengan apa petunjuk dari tugas asinkronus kita kemarin? Tugas asinkronus kita di hari keberapa itu ya? Di hari keberapa ya? Di hari hari berapa ya? 20, Pak. Hari 20, 20 ya, hari ke-20. Nah, Benar 20. Ya. Oke, di ya, hari benar. ke-20. Oke, dari 20 kemarin. Menurut Bapak Ibu gimana? Apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Farida, apa yang sudah dibuat oleh Bu Farida ini sudah sesuai dengan rambu-rambu yang disyaratkan di instruksi tugas asinkronus tersebut? Gimana menurut Bapak Ibu? Kalau tidak salah tugasnya itu Iya, adalah Bapak Ibu diminta untuk mendiagnosa ya, mendiagnosa dengan mengidentifikasi beberapa isu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu diminta untuk kira-kira dari beberapa isu itu isu prioritasnya gagasan. apa, ya kan? Kemudian dari mendapatkan isu prioritas Bapak Ibu mencari gagasan kreatif ya apa itu kalau tidak salah kemarin ya, mencari gagasan kemukakan beberapa solusi, beberapa gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu terpilih.
Kemudian yang keempat itu Bapak Ibu diminta untuk memilih ya. Sampai 3 ya, pokoknya sampai nanti ada masalah sampai ada solusinya. Oke. Iya. Ya, gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Apakah yang dilakukan oleh hasil yang ditunjukkan oleh Bu Farida itu sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan? Izin Ya, Pak, silakan Ibu Linda. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bapak Ibu, Bu wabarakatuh. Wo, Bu Hmm. terkait dengan instruksi tugas kita kemarin, saya mau lihat di sini isu-isu yang ada di Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahad. Kemudian dari beberapa isu itu kira-kira isu yang mana yang tadi menurut dari analisa itu yang perlu gagasan yang akan menghasilkan suatu kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis. Mungkin dari dari analisa pisau ya apa namanya itu. Ya, pisau analisis ya, alat-alat Dari analisis. pisau analisis itu kemudian Ibu memutuskan bahwa gagasan yang tepat berkinerja itu adalah apa gitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Saya mau lihat cuman sinkronnya dari isu pemilihannya, kemudian kegagasannya. Izin Bu. Oke. Ya, silakan Ibu Farida yang ditanyakan Ibu Linda. Terima kasih Ibu. Jadi isu ini yang ditampilkan ini merupakan isu sebenarnya secara umum di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Karena program-program di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB itu termasuk keterlibatan masyarakat, karena program itu nggak bisa berdiri sendiri, kemitraan dengan pihak terkait, akses dan ketersediaan. Namun karena ini mencerminkan juga kepada satu program, yaitu program Kampung Keluarga Berkualitas, yang ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program Bangga Kencana atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masyarakat. Sehingga isu-isu ini saya angkat ada 5 isu, dan yang paling dominan ataupun yang saya pilih menjadi isu strategisnya, isu pokoknya adalah monitoring dan evaluasi di Kampung KB. Kenapa? Karena melalui monitoring dan Kampung KB ini, tadi seperti juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita peroleh atau mencerminkan juga keberhasilan dari organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Karena website Kampung KB ini sudah dibangun, hanya perlu bagaimana meningkatkannya, bagaimana bisa itu berjalan secara maksimal, dan tentunya beberapa item yang tidak terdapat di Kampung KB, di website Kampung KB tersebut bisa dilengkapi dengan Google Form atau Google Sheet tadi. Nah, di sini dari monitoring dan evaluasi Kampung KB dengan website tadi, kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran ketercapaian tujuan, terus bagaimana hambatan-hambatan, program, dan sebagainya. Sehingga inilah yang menjadi rencana ataupun gagasan dipilih untuk perubahan dari organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terutama untuk di program Kampung Keluarga Berkualitas. Karena Kampung Keluarga Berkualitas di dalamnya seluruh program dari program Bangga Kencana itu ada di Kampung KB. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Farida ya yang sudah menanggapi yang dikemukakan, dikomentari, ditanyakan oleh Ibu Linda. Ya, ya. Ada lagi mungkin? Izin Pak. Ya, silakan Bu Mei. Iya. Izin Ibu Farida. Ada Ya, salam dari Ibu silakan. Mariam, Bu Farida. Dari Oh Otak iya, Depan. waalaikumsalam. Izin Bu, saya sharing aja ini Pak Aril. Ya. Kalau saya lihat tadi sih sebenarnya ini sudah sangat bagus sekali dari Bu Farida dan juga menambahkan mengkoneksi dari Bu Linda tadi. Kalau saya lihat ini kan isu ini sudah merupakan lebih ke kalau kita melihat fishbone
lihat untuk visual analisis menggunakan Fishbone ini sudah merinci ke method, environment, kemudian Material. material, user. Jadi ini Ya, sebenarnya sudah masuk di dalam di bawah itu gitu kan. Kayak tadi kan misalnya environment, ada data sarana, material itu sudah masuk ke dalam kelucutan di dalam Fishbone-nya gitu. Kalau kita pakai Fishbone ya Pak ya. Kalau ini mungkin pakai metode ini. Nah, menurut saya mungkin ada item lagi Bu Farida di atas sebelum ini muncul, dia tuh mungkin secara global, ini kan kalau kami lihat mungkin ada satu langsung ke program Kampung KB gitu. Harusnya ada beberapa isu lagi yang nantinya program Kampung KB ini menjadi prioritas masalah yang akan Ibu angkat di dalam aksi perubahan Ibu Farida. Mungkin seperti itu, kayak kalau saya mungkin ada lagi isu yang secara global yang bukan hanya membahas Kampung KB, tapi yang sudah dibahas Ibu mungkin sudah masuk ke dalam Fishbone. Jadi main method, material, environment, mungkin itu di situ Pak. Mungkin kalau saya lihat. Tapi ini sudah bagus sekali. Tinggal menambah isu-isunya saja Pak. Mungkin itu saja Pak Ariel. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mei. Iya, jadi kayaknya sepertinya Bu Linda tadi belum melihat isu apa yang terpilih yang akan dijadikan solusinya gitu ya. Tapi kalau sedangkan Bu Mei tadi menanggapi bahwa sepertinya Ibu Farida sudah langsung tembak ke isu terpilihnya gitu. Nah, maka Bu Mei menyarankan Bu Farida supaya isu-isu apa lagi selain isu Kampung KB ini, dan itu diletakkan di atasnya, artinya diidentifikasi isu. Jadi di organisasi kita, misalnya di Dinas Pengendalian Penduduk ini, kira-kira apakah ada isu-isu lain? Karena ini sepertinya yang Ibu bahas ini sudah langsung ke isu tentang bagaimana peningkatan kinerja program Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, seperti itu. Mungkin kalau saran Bu Mei tadi, Bu Farida bisa menambahkan isu-isu sebelumnya, isu apa saja. Apakah di unit kerja Ibu cuma ada satu isu ini, Kampung Keluarga Berkualitas, seperti itu. Mungkin Bu Farida bisa menanggapi gimana Bu Farida? Iya, terima kasih Pak. Saya langsung ke Kampung KB, karena tadi setelah saya sampaikan pertama bahwa saya memandangnya dari sisi saya adalah administrator, bukan kepala dinas gitu. Jadi di bidang kami penyuluhan dan penggerakan. Yang kedua, saya langsung ke Kampung KB-nya karena Kampung KB itu mencerminkan seluruh gerak dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Artinya di Kampung KB itu ada penggerakan masyarakat seperti ini Pak yang sudah saya tampilkan. Sebenarnya inilah itu, ada kemitraan, ada keterlibatan masyarakat, itu adalah mencerminkan dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara keseluruhan. Artinya memang langsung saya memang ini kan ke Kampung Keluarga Berkualitas tadi. Namun yang membedakannya di sini di monitoring dan evaluasi, karena inilah yang bisa membaca dan mengetahui di mana tingkat keberhasilannya, partisipasi masyarakatnya, dan termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk terkait dengan Kampung Keluarga Berkualitas. Namun terima kasih Bu Mei, nanti mungkin akan saya coba untuk menambahkan isu-isu lain yang mungkin lebih general Dinas Pengendalian Penduduk gitu ya Pak ya, untuk menyempitkan nanti isu terpilihnya adalah Kampung KB. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farida. Ya. Jadi sebenarnya yang dimasukkan Bu Mei dan juga Tanggal Berbeda sudah nyambung sebenarnya ya, sudah nyambung sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang Bapak, saya minta untuk mengidentifikasi beberapa isu yang ada di unit kerjanya. Ya, itu. Makanya Bu Mei tambahkan isu lain apa Bu selain isu Kampung KB. Sedangkan Bu Farida menganggap bahwa dia tidak mau mengungkapkan atau memaparkan isu-isu yang ada di organisasi di Dinas Pengendalian Penduduk ini, tapi
yang berhubungan dengan uraian tugas Bu Farida selaku Kabid. Nah, Kabid apa gitu Bu Farida ya? Karena Bu Penyuluhan Farida dan penggerakan. ya Kabid Penggerakan. Itu jadi sesuai dengan tugas di PKA kita adalah pelatihan kepemimpinan administrator. Jadi sesuai dengan jabatan Ibu Farida selaku pejabat administrator. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, mungkin bisa kita tengahi seperti ini. Saran Bu Mei tadi bisa diakomodir oleh Bu Farida. Nah, Ibu Farida juga tidak keluar dari menurut tugas Ibu Farida mungkin bisa mengambil isu yang lain. Nah, isu yang lain sebagai pendamping saja untuk sebagai bahwa sudah mengidentifikasi isu gitu ya. Nah, isu yang lain yang sesuai dengan jabatan Ibu sebagai Kabid pengendalian tuh ya, Kabid apa tadi Ibu? Nah, gitu. Kan nanti kan di uraian tugas Ibu itu kan banyak tuh. Ya, ya oke. Jadi baru nanti Ibu lakukan analisisnya. Habis Ibu menggunakan alat analisis apa saja ya yang dimana untuk menentukan untuk memilih dari isu-isu itu nanti dapatlah satu isu terpilih gitu. Di sini Bu Farida sudah tembak bahwa Bu Farida isu terpilihnya ada ini. Nah, gitu. Ya, tapi saran Bu Mei itu bisa kita akomodir Bu Farida dengan Ibu Farida siapkan isu-isu pendamping. Oke, isu-isu pendamping. Kan kita sendiri yang mengidentifikasi, kita sendiri yang memilih, gitu ya. Ya, jadi saran Bu Mei tadi supaya kelihatan lebih bervariasi, supaya Bu Farida jangan tidak kelihatan bahwa langsung nembak ke mau meningkatkan kayak kinerja pelaksanaan program Kampung KB. Gitu. Nah, gitu Bu Farida ya. Jadi sama, jadi kita akomodir saran Bu Mei tadi, tapi dia masih dalam lingkup uraian tugas Ibu sebagai Kabid tadi. Ya, oke. Ya, oke. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Linda, Ibu Mei yang telah memberikan tanggapan. Jadi untuk sore ini kayaknya ibu-ibu lebih terdepan kayaknya. Bukan hanya Yamaha yang terdepan. Ibu-ibu juga tampil terdepan ya sore ini ya. Penyaji Bu Ya, terima kasih Farida. banyak Pak Ariel, Ibu Linda, Ya, Ibu Mei. Ya, sama-sama Ibu. Bu. Ya, jadi yang paparan Bu Farida, yang menanggapi Bu Linda, menanggapi Bu Mei. Ayo Bapak-bapak, gimana kejantanannya ini ya? Belum kelihatan ya. Pak Wahyu, Pak, udah ada, Pak. Oh, beda sabaran lagi. Kayaknya ada apa ya? Ada dendam apa nih Bu Mei sama Pak Wahyu ini? Kayaknya iya semangat sekali nih meminta Kita Pak Wahyu selesaikan ini. di klasikal ya Bu Mei. Nah, tuh gitu ditantu lagi tuh sama Bu Mei. Iya, oke. Pak Heru ada Pak Heru ya? Saya belum lihat Pak Heru. Mana Pak Heru? Belum kelihatan Pak Heru ya? Kolesterol, Pak. Oh, kok tahu? Kolesterol, Pak. Kalau Udah ada Sabtu cuma Minggu ya. ini kan banyak orang sedekah, Pak. Jadi banyak makan santan jadi kena Oh, betul kolesterol. ya. Saya ketemu Pak Heru hari Sabtu. Iya. Siap, Jadi, Pak. iya, ternyata istrinya Pak Heru itu waktu dia PKA saya yang jadi coachnya. Jadi yang saya undang itu atas nama istrinya, datang ada Pak Heru nya. Satu paket, Siapa Pak. ini? Iya, ternyata mereka satu paket ternyata. Oke. Iya, Siap. ternyata iya satu paket. Oke. Bahkan Pak Wahyu ada yang tidak sabar sudah. Gas ke Wahyu. Iya, kayaknya bukan hanya Pak Ali sudah terkontaminasi ya, terpengaruh dengan Bu Mei ya. Sudah tidak sabar ingin menyaksikan Pak Wahyu. Oke, tadi sudah beberapa saya tanggapi ya dari tugas yang sudah dibuat oleh Bu Mei itu. Jadi sudah ada beberapa resumen dari saya tadi. Nah, saran saya Bu Mei kalau mau Bu Mei sorry Bu Mei terus ya. Bu Farida, kalau Bu Farida mau mengambil isu ini nanti coba Bu Farida bukan hanya lihat dari kinerja monitoring dan evaluasinya ya. Coba Bu Farida lihat keseluruhan dulu kan tadi Bu Farida mengatakan bahwa sudah ada aplikasinya yang mengelola itu ya. Tapi menurut Bu Farida ada hal-hal yang perlu ditambahkan yang tidak termasuk dalam aplikasi itu. Jadi Bu Farida ingin melengkapi aplikasi itu, tapi bukan berarti mengubah gitu. Kalau sudah ready, nah, nanti jadinya ribet nanti Bu Farida harus mengusulkan ke BKKBN
pusat. Ya kalau disetujui, kalau nggak disetujui nunggu lama-lama, sementara waktu berjalan terus. Jadi Bu Farida untuk support saja ya, untuk support bahwa ini data ini diperlukan, tapi di aplikasi itu tidak ada. Sehingga Bu Farida merasa perlu bahwa kita bisa menggunakan cara lain untuk mendapatkan data ini. Nah, dan data ini nanti bisa mensupport data lain yang akan kita masukkan di aplikasi Kampung Kb tadi, web Kampung Kb tadi. Kalau saya menanggapi seperti itu Bu Farida. Gimana Bu Farida? Benar Bu Farida ya? Kira-kira. Kalau saya Ya, menanggapi seperti ya benar Pak. Jadi tidak merubah sistem yang sudah ada, iya. tetapi hanya menambah dalam bentuk itu tadi Pak, Mm-mm. Google Sheet yang dikirim nanti ke teman-teman Mm-mm. yang bertanggung jawab untuk mengisi data. Jadi Mm-mm. melengkapi Pak sifatnya. Iya Namun betul. kelengkapan itu juga nanti akan kami sampaikan juga ke BKKBN Pak untuk sebagai juga masukan bagi mereka. Mana tahu itu bisa memang merubah sistem mereka, tetapi Iya. bukan kita yang buat Pak. Gitu. Betul. Ya, artinya nanti kalau memang Ibu mau seperti itu bisa saja nanti Ibu masukkan di jangka panjang saja atau jangka menengah gitu. Ya, jadi di jangka pendek itu bisa jadi yang seperti Ibu buat tadi. Di jangka pendek tadi Ibu akan kira-kira memvalidasi data ya atau mengupdate data yang menurut Bapak Ibu data tersebut kurang kurang lengkap kalau hanya menggunakan aplikasi itu ya Bu ya, maka perlu didukung oleh alat-alat yang lain. Apakah itu Gform atau Google Form atau Gform ya, apakah itu Gform, apakah itu Ibu Farida mau menggunakan yang lain semacam mungkin bisa juga mungkin Ibu Farida akan membuat semacam forum forum komunikasi antar operator. Bisa seperti itu kan Ibu ya? Oh Iya, iya. jadi forum komunikasi antar operator walaupun dia forum komunikasinya hanya berbentuk mungkin grup WA gitu, itu juga tetap forum komunikasi. Nah, iya. Atau mungkin kalau atau sudah ada Bu ya, kalau memang dia belum ada mungkin Ibu Farida akan forum komunikasi antar operator, aplikasi tersebut, untuk di Kabupaten Lahat karena sesuai dengan wilayah Ibu kerja Ibu kan di Kabupaten Lahat, seperti itu. Oke. Jadi Ibu mengoptimalkan atau memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung, yang sudah ada, yang sudah ready itu. Oke. Bu Farida mungkin bisa menambahkan di jangka menengah atau jangka panjang bahwa Ibu juga akan memberikan usulan, kepada, siapa ya, penanggung jawab atau si pembuat dari aplikasi dalam hal ini dari BKKBN Pusat, bahwa ada usul loh ini dari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat, supaya di aplikasi itu ada fitur ini, seperti itu. Nah gitu, seperti itu Bu, ya Bu ya. Nah, bagus juga kalau Ibu masukkan jadi jangka pendek nggak apa-apa Bu. Nanti, evidennya untuk di jangka pendek Ibu cukup, kirimkan saja. Eviden berupa surat Ibu ke BKKBN itu, ke BKKBN pusat itu, bahwa, dari, Pengelola Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat, memberikan saran, tidak surat itu biasanya kepada dinas yang menandatangani ya. Jadi memberikan saran, supaya ini gitu. Nah, sehubungan dengan aplikasi itu. Nanti Ibu sebagai evidennya bahwa ibu-ibu itu sudah tercapai, tujuannya itu bahwa Ibu, di evidennya Ibu tunjukkan saja ada surat dari kepala dinas ke BKKBN pusat, yang membicarakan tentang, usulan dari BKKB apa ya, Pendidikan Kabupaten dan Pengelola Bencana Kabupaten Lahat bahwa aplikasi ini perlu diadakan penambahan gitu. Nah, mudah-mudahan akan lebih bagus lagi kalau sudah Ibu juga bisa menemukan respon dari BKKBN pusat, apa responnya. Ya seperti itu. Tapi kalau Ibu sudah cukup menunjukkan bukti bahwa Ibu sudah dari pihak Ibu dinas Ibu sudah sudah cukup. Cukup bukti eviden bahwa Ibu memang sudah melaksanakan kegiatan itu. Sudah memberikan usul. Ya, yang namanya kita ngusul kan ya diterima ya syukur, nggak terima juga kita nggak bisa maksa kan, kita kan hanya mengusul kan Bu Farida, iya. Tapi setidaknya dari Bu Farida, dari pihak Bu Farida sudah ada upaya untuk meningkatkan kinerja, program KB ini melalui tadi penambahan atau pemanfaatan teknologi informasi di luar dari, eee, website tadi. Nah, seperti itu. Ya, Ibu Farida ya. Iya Nah, Pak, dan Bapak terima Ibu yang kasih. lainnya. Ya. Iya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain secara global? Secara global. Kalau untuk ke Bu Farida sudah tadi, sudah diwakili oleh Bu Linda dan Bu Mei. Dan secara global tentang, rencana Bapak Ibu apa yang akan menurut rencana aksi perubahan yang menurut Bapak Ibu perlu untuk dilakukan. Eee,
Ada saran, ada pertanyaan, ada komentar? Izin Pak, Oke. Iya, gimana Bu Mei? mungkin ini masih ada pertanyaan yang untuk aksi perubahan nanti. Untuk penentuan isu prioritas tadi kan kita di unit kerja misalnya seperti saya di Dinas Kesehatan Hmm. sebagai kepala bidang, kita kan akan mengerucut nanti kan permasalahan yang di bidang kita gitu Pak ya. Apakah nanti harus isu itu secara global bisa kita ambil dari bidang lain atau kesatriatan atau harus memang benar-benar isu yang seperti saya di bidang sumber daya kesehatan, jadi permasalahan yang ada di bidang sumber daya kesehatan saja. Maksudnya mohon petunjuk seperti itu Pak. Masih agak lumayan agak membingungkan maksud saya. Apakah memang harus kalau dari petunjuk Bapak sepertinya kita harus mengambil isu yang benar-benar di unit kerja kita, berarti di bidang saya sendiri. Atau bagaimana, Pak? Oke, Bu. Bu, jadi gini, Bu. Jadi isu yang kita ambil sesuai dengan uraian tugas kita, Bu. Ya, uraian tugas kita. Ya, ya. Jadi misalnya Ibu di bidang pelayanan tenaga kesehatan nakes ya. Ya, Nah, di oke. bidang gitu Nah, ya, Pak ya? iya, untuk identifikasi Ibu ambil di bidang itu, tapi dia eh berhubungan atau apa ya? Bisa mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi kemarin juga saya sampaikan bahwa organisasi di sini bisa dalam pengertian yang luas keseluruhan dinas atau organisasi di bidang Ibu Mei. Nah, di bidang yang Bapak Ibu pimpin. Nah, gitu bisa seperti itu, Bu. Nah, Ibu bisa juga seperti pernah Pak Eldoan waktu itu pernah juga mengungkapkan bahwa dia sebagai sekretaris, tapi dia menurut dia ada isu-isu di bidang yang mau diangkat gitu. Nah, bisa saja seperti itu Ibu, tapi dia ada hubungannya ke bidang Ibu. Nah, atau seperti Pak Eldowan misalnya mengambil dia di sekretaris, tapi misalnya dia ngambil bidang SDA. Nah, isu yang diangkat oleh Pak Eldowan itu misalnya ada Pak Ewan, ada Pak Edo di sini ya. Ya, isu yang akan diangkat oleh yang terkait itu bisa seperti itu, tapi dia ada kaitannya dengan peningkatan kinerja di sekretariat. Gitu. Ya mungkin misalnya di bidang itu belum seperti kayak yang Bu Prita misalnya, di bidang itu belum ada alat yang memudahkan misalnya memberikan disposisi, misal contohnya ya. Nah, maka itu kan ke sekretariat kan, maka di sekretariat bisa mengusulkan, membuat seperti itu. Nah, gitu, membuat. Jadi kan ada sangkutan ke situ, Bu, Bu Mei. Ya, oke, gitu. Jadi yang jelas isu yang ibu Bapak Ibu ambil itu yang jelas tidak keluar dari uraian tugas Bapak Ibu. Nah, sebagai pejabat administrator ya di organisasi yang dalam tanda petik organisasi yang kecilnya gitu di bidang Bapak Ibu yang Bapak Ibu sebagai kabit ya. Oke. Yang enak itu kalau yang camat. Kalau camat kan luas kan dan jadi kalau camat itu dia bisa ngambil yang berhubungan dengan sekcam, yang berhubungan dengan seksi-seksi yang ada di kecamatan itu. Ya. Makanya Pak Darwis adem-adem aja ada Pak Darwis, Pak Anton. Karena dia sudah wah ini atau Bu Eka ya, camat-camat itu kan. Iya. Atau Pak Lukman camat juga ya yang kemarin ya. Gitu. Man, Ya. Hardiman. Oh, Pak Hardiman ya. Pak Hardiman camat ya? Ya. Kabit, Pak. Oh, kabit ya. Ya, seperti kalau yang camat kan ya bisa saja dia seperti itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ke yang selanjutnya seperti request Ibu Mei dan juga didukung oleh yang lain, Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak Wahyu untuk mempresentasikan hasil kerjanya selama 2 hari ini. Silakan Pak Wahyu. Baik Pak, mohon izin. Ya, silakan. Coach Ariel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan mencoba. Saya share screen ya Pak ya. Oke, silakan Pak Wahyu. Siap yuk. Ya, izin dulu dengan Pak Sindu, boleh tidak sama Pak Sindu? Boleh Pak, aku sih minta untuk Wahyu Pak. Oh, Ada foto. sesama orang Muratara ya. Sama-sama berhidayah Pak. Aduh, terserah lanjut. Oh iya, basing lah ya, Wahyu. Basing kau lah Baik, Sindu. Gas. Coach, kawan-kawan. Foto 7 tahun yang lalu. Apa
Apa sih, Papi? Sindu ya ngomong tuh ya. Lanjut. Baik, Jangan didengarkan yuk suara-suara Sindu. saya mengangkat tentang identifikasi masalah pelayanan perizinan dan pengawasan pada DPMPTSP Kabupaten Musyawara Utara. Mungkin Coach Ariel waktu di agenda kedua ini yang rencana kan mau saya angkat, mungkin yang pernah saya sebut aplikasinya Simandu Perasan Pusaka Muratara, Pak. Simandu Perasan Pusaka Muratara, Sistem Manajemen Terpadu Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaku Usaha Kabupaten Musyawara Utara. Oh iya. Banyak bubur merah putihnya tuh, Pak. Sedikit. Iya. Baca dan Edo ya. Ya. Lanjut yuk. Saya langsung saja Pak, langsung ke permasalahannya. Jadi ada beberapa potensi masalah yang ada pada dinas kami. Yang pertama itu adalah tentang pemahaman peraturan tentang perizinan. Kenapa ini saya angkat? Karena di dalam DPMPTSP kami harus memahami bukan hanya peraturan yang mengatur tentang DPMPTSP, tapi kami juga harus memahami dan mempelajari aturan-aturan main pada baik dinas teknis yang lain ataupun instansi vertikal lainnya. Permasalahan yang kedua itu tentang sistem OSS RBA. Kenapa? Karena sampai saat ini pun sistem ini itu masih terus dalam pengembangan, sehingga banyak kendala-kendala yang terjadi. Dan seperti yang kami alami dalam setahun belakangan, ternyata ada sistem OSS RBA itu baru dibuat roomnya atau kamarnya itu ketika ada aduan atau ada keluhan dari daerah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, potensi masalahnya adalah terkait pengawasan pelaku usaha. Di sini sebetulnya saling berhubungan sih sebetulnya. Permasalahan satu, permasalahan kedua dengan permasalahan ketiga ini saling berhubungan. Hanya saja secara spesifikasinya itu bagaimana kami sebagai aparatur harus lebih detail dan lebih teliti ketika melakukan pemeriksaan dokumen dan pengawasan di lapangan. Dalam menentukan prioritas masalah yang akan saya angkat, pertama saya menggunakan pisau masalah USG, Pak. Di mana di USG ini tentang urgensinya bagaimana, seriousness-nya bagaimana, dan grow up-nya bagaimana, atau bagaimana kemungkinan berkembangnya isu ini ketika dibiarkan. Aduh. Ya, lanjutkan saja yuk. Saya close dulu Pak ya, saya salah. Ya. Salah PowerPoint ya, Pak. Oh gitu. Konsen deh, Wahyu ada gangguan tadi. Iya. Lanjut Grogi, kok Pak, dia grogi. lanjut sampai salah yang PPT berubah? gitu. Ada yang buat grogi, Pak. Iya, mentang lah dia ngomongin Sindu foto 15 tahun yang lalu. Ya Sin ya. Mana Sindu tadi? Iya, muto nih ada itu foto tuh. Nggak percaya Dannya kalau Wahyu Dannya. Iya. 260 itu Pak Denny. Oh, itu kayak. Aja grogi kakak gitu tuh Kasindu. Ada apa? Cacak nanya pula Sindu nih. Jangan belakang itu dulu. Awet muda nian Wahyu tuh. Wah. Sama lah kayak Bang Ariel tuh. Wah. Oh. Ngapa lagi aku yang kena imbas ini? Itu Sindu. Ya tuh. Butuh Asrot apa yuk? Heru kalau Asrot. Mana Heru? Asrot andalan. Iya.
Lanjut Wahyu, mana Wahyu? Kemana Wahyu nih? Cek, cek. Halo. Merajuk pula ini Wahyunya. Enggak ke unmute, enggak ke unmute. Oh gitu itu. Udah Mei, berlanjut, Mei, Bu. telepon Mei. Mei, telepon Mei. Bu Telepon Mei. Mei, buka Mei. Telepon Wahyu tuh, Bu Mei. Coach Grogi Adil, lanjut laju, ya Kak Coach Sindu. Adil, abaikan Sindu Coach. Kak Sindu grogi laju, Kak Wahyunya tuh. Jangan buat isu yuk, tunduk. Kita laju aksi perubahan. Ada isu baru ya dia ya. Jadi ke aksi perubahan kayak isu itu. Itu kan bisa diadaptasi dan adaptasi. Adopsi dan adaptasi Pak Ali ya. Lanjut. Oke, tadi kan pisau analisa yang pertama saya pakai USG Pak, tapi USG-nya penilaiannya masih berdasarkan saya Pak. Saya korespondennya, saya penelitinya. Jadi berdasarkan pemahaman saya sendiri, untuk potensi masa yang pertama tentang peraturan itu lebih tinggi nilainya di dalam perhitungan USG saya. Karena kenapa? Menurut saya, kita harus paham dulu nih aturan. Baru kita bisa melakukan mengatasi masalah yang kedua, masalah yang ketiga, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Ya seperti di awal saya jelaskan tadi, banyaknya aturan yang harus kami pahami dan kami pelajari. Seperti di dalam Pak Edo itu di penataan ruang kemarin, kami harus paham juga nih tentang penataan ruang. Bagaimana proses KKPR-nya seperti apa. Di perkebunan, kami harus paham juga nih bagaimana perkebunan itu mengeluarkan izin-izin perkebunan. Nah ini yang jadi masalah di kami. Nah dari hasil perhitungan ESG kita dapatkan permasalahan pertama itu yang menjadi skala prioritas. Kemudian saya menggunakan untuk pemecahannya saya menggunakan pisau analisis yang kedua Pak. Di sini saya menggunakan fishbone diagram. Di fishbone diagram, untuk environment-nya, itu permasalahannya adalah kurangnya update aturan dan perlunya pelatihan bagi SDM di dalam DPM PTSP. Untuk metodenya, dalam pemahaman SOP dan sikap serta komitmen dari yang berhubungan terhadap aturan-aturan tersebut. Untuk measure-nya, itu masih kurangnya record data dan pengarsipan dokumen. Untuk mesinnya, masih kurangnya sarana prasarana dan jaringan internet. Untuk mainnya ini sebetulnya berhubungan ke environment, seperti kurangnya SDM dan integritas SDM. Di kami, DPM PTSP, yang jadi permasalahan di dinas perizinan itu, saya nggak tahu kalau di daerah kabupaten kota yang lain, kalau di Musirawas Utara, SDM kami itu untuk strukturalnya sendiri itu cuma 3 orang. Kasubag, sekretaris, dan kepala dinas. Kami tidak ada lagi kabit. Kabitnya sudah menjadi Jafung Madya, yang tapi harusnya sudah ada koordinator. Nah, sampai sekarang koordinatornya belum ada. Akibatnya itu semuanya balik ke sekretaris menjabat sekaligus koordinator. Itu masalah pertama di SDM. Permasalahan kedua, kami itu susah untuk mendapatkan penambahan SDM. Karena terikat aturan adanya fungsional-fungsional. Jadi harus berdasarkan fungsional. Fungsional yang dianya bekerja di mana. Akan tetapi, minggu kemarin ada sedikit angin segar. Saya lupa nih aturan di Kemenpan RB-nya nomor berapa, tapi ada aturan yang mengatur boleh lintas fungsional. Nah, ini harapan kami untuk mengurangi atas kurangnya SDM di perizinan Muratara. Kemudian di material, dalam pendataan atau database regulasi, itu yang memang benar-benar yang kami rasakan saat ini sangat-sangat kurang sekali.
dan ditambah kertas kerja itu saat ini kami benar-benar manual, benar-benar otodidak, benar-benar bertanya ke kabupaten kota yang lain demi bagaimana melakukan proses perizinan maupun proses pengawasan. Primary goal-nya, harapannya, proses permasalahan terjadi, pengurai masalah yang terbaik adalah dengan, nah ini harapannya dengan adanya tim teknis, permasalahan di atas tadi sedikit bisa kami uraikan. Kenapa? Karena tim teknis, orang-orang tim teknis itu isinya adalah teman-teman OPD di luar perizinan. Jadi paling tidak di sini kurangnya SDM, kurangnya pemahaman ini bisa dibantu nih. Bisa dibantu dari kawan-kawan tim teknis dari yang isinya OPD baik dari OPD di Muratara maupun dari instansi vertikal lainnya seperti dari BPN ataupun dari pajak, kantor pajak. Sekian itu Coach paparan dari saya tentang identifikasi masalah di DPM PTSP Kabupaten Nusa Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah memaparkan tugas tentang identifikasi masalah, pentingnya dirasa kenapa perlu pentingnya adanya perubahan di organisasinya. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, sebelum saya tanggapi silakan ada komentar atau saran dari Bapak Ibu. Kayaknya untuk kata Pak Wahyu tadi kan kami harus ke mana tadi? Ke PUPR ya, ke Perkim, ke perkebunan. Untuk perkebunan ada Pak Hardiman, Pak Wahyu. Jadi bisa konsultasi dengan Pak Hardiman nanti. Karena Pak Hardiman ini biasa ngawasi orang berkebun dia. Kan pengawasan perkebunan kan. Ke Bu Mei juga Pak perlu Pak. Izin Di Pak. siapa? Enggak Pak, Siapa, enggak. Jadi Pak. Jadi Pak, ada masukan sedikit Pak. Ya gimana Pak? Pak Denny silakan Den. Masukan sedikit untuk perizinan tadi Pak ya. Ya. Pengawasan. Setahu saya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 yang menerangkan tentang OSS RBA itu pengawasan itu cukup di LKPM Pak. LKPM itu sudah ada datanya, ada aplikasinya langsung dari pusat. Nah, dari tugas kita pemerintah daerah atau kabupaten, itu kita hanya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Nah, bahwa memang misalnya ada usaha kecil, menengah, dan tinggi. Nah, kalau usaha kecil itu secara otomatis izinnya langsung keluar, Pak. Nah, kalau izin yang menengah itu harus ada proses dari OPD kayak perkebunan, koperasi itu harus ada pengklikannya di dinas masing-masing karena ada turunan dari aplikasi itu Pak. Nah, dari turunan aplikasi itu itulah tugas OPD untuk turun langsung ke lapangan. Nah, melibatkan dinas DPM PTSP Pak. Nah, setelah sudah penurunan lapangan, dinas DPM PTSP sendiri mengeluarkan izin tersebut Pak, langsung keluar secara otomatis setelah diklik otomatis oleh DPM PTSB tersebut Pak. Nah, ya kalau itu yang menengah, kalau yang kecil tadi secara otomatis bisa langsung pelaku usaha sendiri yang mengeluarkan di sistem OSS RBA tersebut. Kalau sistemnya di tinggi, usaha tinggi itu perlu dari pusat Pak. Kelengkapannya itu langsung dari pengusaha tersebut untuk mengupload data-data perusahaannya dan kalau disetujui dari pusat dan turunannya langsung ke provinsi dan balik lagi ke kabupaten dan secara otomatis akan keluar Pak. Nah, untuk pengawasannya itu cukup di LKPM Pak, karena kabupaten untuk pengawasan kalau sistem menengah dan tinggi itu pengawasannya balik ke provinsi dan kabupaten tidak ada regulasinya lagi Pak untuk mengawasi yang tingkat menengah dan tinggi. Hanya kita mendatangi kalau mereka belum melapor LKPM per triwulan kita kasih surat Pak. Setelah kalau mereka mengingkari
baru kita menyurati ke provinsi, untuk provinsi akan menegur usaha tersebut Pak, untuk menengah dan tinggi Pak. Setahu saya kayak gitu Pak. Nah, masukan untuk Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Pimpinan ini Pak Aril. Oke, gimana Pak Wahyu? Itu masukan dari Pak Denny ya. Oke. Menurut Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Oke, baik Coach Aril. Terima kasih Pak Denny. Memang benar seperti katakan Pak Denny, pengawasan itu di LKPM. Hanya saja LKPM itu sebatas laporan kegiatan penanaman modalnya. Yang jadi masalah adalah di sistem OSRBA diberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pelaku usaha untuk menginput dan mengupload dokumen perusahaannya tanpa melalui pemeriksaan lapangan dulu. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ketika pelaku usaha melakukan manipulasi data. Jeleknya, di dalam sistem ini, kertas kosong di-upload pun di room atau di kamar, anggaplah kamar A, dibaca sistem bahwa si perusahaan sudah memenuhi komitmen upload kamar A. Jadi, aplikasi tidak bisa melihat legalitas dan kebenaran file yang diupload. Itu. Ini yang saya sedikit cerita setahun belakangan ketika saya baru di DPMP TSP sampai sekarang, seperti tadi saya jelaskan, baru ada room pembatalan PKKPR. Tadinya room itu belum ada. Kapan ada? Ketika kami dari Muratara melakukan pengawasan bersama-sama provinsi, ternyata perkebunan itu banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Misalnya terbitnya izin PKKPR adalah kalau dulu ada effice planning. Sekarang namanya PKKPR. Nah, PKKPR sekarang ketika perusahaan mengupload, perusahaan bisa memohon PKKPR nih tanpa harus berhubungan ke Pemda. Hanya saja yang jadi masalah begini, ketika mereka upload, apalagi perusahaan yang statusnya modal asing, ketika mereka upload, PKKPR-nya bisa terbit otomatis nih. Padahal izin lokasi mereka sudah mati, sudah berakhir. Misalnya izin lokasi mereka 2018 habis, tahun 2022 mereka mengajukan PKKPR terbit otomatis. Terbitlah PKKPR terbit otomatis, berlaku 3 tahun ke depan. Nah, inilah fungsi kita pengawasan. Karena kenapa? Ketika terbit PKKPR otomatis yang berlaku 3 tahun ke depan, maka perusahaan ini masih memiliki hak dan untuk melakukan pembebasan lahan. Padahal izin lokasi mereka 2018 sudah berakhir. Jeleknya seperti ini, aturan kita mendapatkan warisan produk hukum zaman dulu. Padahal secara aturan, misal saya contohkan perkebunan, secara aturan perusahaan perkebunan sebelum mereka memiliki izin usaha perkebunan, mereka harus memiliki HGU dulu. Yang terjadi kebalik nih. Mereka memiliki IUP, tapi HGU-nya nanti. Nah, ini yang saya bilang, PKKPR 2018 berakhir, 2022 mereka aktif, akhirnya mereka itu merasa belum memiliki kewajiban untuk melakukan HGU dan melakukan pembayaran BPATB beserta pajak-pajak lainnya. Ini yang kita kejar sampai sekarang. Beberapa kali kami dipanggil ke BKPM, karena tuntutan dari perusahaan perkebunan yang kami cabut PKKPR-nya itu. Dan baru ada di room-nya OSS pembatalan PKKPR. Ketika kita melakukan keluhan ke BKPM. Itu sih Pak. Makanya kenapa saya angkat pemahaman peraturan? Karena gini, terkadang antara kami dengan kawan-kawan OPD itu berbeda pemahaman.
contoh kasus nih, saya buka sedikit ya, nggak apa-apa ya. Pak Iya. Hardiman, mungkin di Pak Hardiman itu ada tuh Pak Hardiman. Ada contoh kasus IUP. Lanjut Pak, lanjut. IUP yang terbit di tahun 2011 ke bawah, jadi 2011, 10 itu ada satu diktum yang menyatakan bahwa IUP PTA berlaku mengikuti masa berlaku HGU. Harima pasti pernah menemukan itu. Pertanyaannya, PTA apakah sudah memiliki IUP? Belum. Ketika dia belum memiliki HGU. Kapan dia mulai efektif? Ketika perusahaan A memiliki HGU. Baru mulai efektif. Luasannya berapa? Luasannya seluas lahan yang sudah di HGU-kan. Nah, ini jadi perdebatan kami. Akhirnya ini kami naikkan ke BKPM, Dirjen Tata Ruang, ke Dinas Perkebunan. Ternyata benar bahwa perusahaan A itu belum memiliki hak IUP-nya ketika dia belum memiliki HGU. Nah, ini jadi perdebatan. Makanya ada aturan, ada edaran dari Dirjen Tata atau dari BKPM. Karena ini kami ributin setahun belakangan. Itu izin Pak Denny, Coach Ariel, terima kasih. Izin Pak, kasih masukan lagi Pak. Ya, silakan. Nah, kebetulan kan kalau PKKPR itu kan pengganti dari izin lokasi Pak sebenarnya. Nah, kalau dulu kan izin lokasi itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh tim dari Access Planning yang ditantangani oleh Sekda dan diketahui oleh Pak Bupati. Nah, sekarang ini diganti dengan PKKPR. Nah, sekarang ini PKKPR itu tergantung juga Pak, di sistem OSS itu tergantung usahanya kecil, menengah, dan tinggi. Nah, tugas kita DPMPTSP untuk pengawasan itu kita berkoordinasi dengan provinsi, karena yang bisa menegur perusahaan yang menengah dan tinggi itu provinsi Pak. Kalau tinggi itu pusat Pak. Nah, kalau kita mengatur ke PKKPR untuk ATR dan ATR BPN, itu bisa juga kita menyurati BPN juga Pak. BPN juga berhak untuk menegur bahwa dia HGU itu Pak. HGU kalau misalnya mereka belum dibuatnya HGU atau sudah dibuatnya HGU atau misalnya izin lokasinya sudah habis, itu bisa disuratin Pak ke BPN dan Kanwil, melalui Kanwil, dan itu tembus langsung ke pusat Pak, ke ATR BPN. Nah, untuk yang izin lokasi tadi Pak, itu penggantinya itu PKKPR Pak. Kalau izin lokasi, bukan Access Planning Pak. Setahu saya itu Pak. Ya, makasih Pak sebelumnya Pak. Oke, baik. Ya, Pak Wahyu nanti rencananya mau meningkatkan pemahaman petugas atau aparatur tentang regulasi tersebut. Caranya gimana Pak Wahyu? Rencananya? Rencananya, makanya saya angkat sekarang Pak. Ya, maksudnya caranya apakah Pak Wahyu akan membuat apa atau mau mendatangkan narasumber atau mau bikin agenda apa, misalnya kayak EHT atau sosialisasi atau apa gitu. Caranya apa? Yang pertama saya pengen punya database dulu Pak. Oh, database. Oke. Punya database, kemudian setelah punya database, karena begini, seperti sampaikan Pak Denny tadi, sebetulnya kita bersurat ke yang lebih tinggi Pak. Harapannya kita mendapatkan advice atau nasihat yang lebih bagus nih dari yang lebih tinggi. Apesnya itu yang kami lakuin. Apesnya kenapa Pak? Mereka bertanya balik ke kami, bagusnya seperti apa? Ini jadi masalah. Harusnya mereka memberikan advice atau solusi problem solving yang bagus ke kami, tapi justru kebalik Pak, kami yang memberikan problem solving ke mereka. Nah, makanya nih kita perlu database tentang aturan yang terjadi, yang berlaku, kemudian perlunya pemahaman. Makanya kami ke BKPM kan mengusulkan untuk diadakan sosialisasi terkait PKKPR. Karena tidak ada istilah PKKPR terbit baru di lokasi yang sama, tidak istilah. Dan PKKPR itu sebetulnya kalau dulu ada izin lokasi, ada EVIS planning sebetulnya. Tapi sekarang EVIS planning dan izin lokasi menjadi satu, itulah PKKPR. Isi PKKPR itu ada dua. Sebetulnya itu Pak. Bukan izin lokasi, bukan EVIS planning, tapi dua gitu.
Ya. Rencana saya database, kemudian setelah itu mungkin kami akan melakukan pelatihan, yang pasti pelatihan baik itu pelatihan secara mandiri, kami datang langsung ke BKPM ataupun Dirjen Tata Ruang ataupun lembaga Kementerian Teknis lainnya. Yang terakhir itu baru kita akan menyatukan teman-teman di OPD yang berhubungan yang di dalam tim teknis. Tim supaya teknisnya. perizinan. Gitu, Pak. Goalnya seperti itu, Pak. Ya, jadi yang dimaksud dengan peningkatan pemahaman regulasi bagi aparatur itu, aparatur di sini dalam tanda petik itu tim teknisnya Pak Wahyu ya? Ya, sekarang Ya. itu Pak, skop kecilnya dulu. Ya, skop kecilnya dalam tim teknisnya ya. Ya, tadi Pak Wahyu mengatakan akan mengadakan semacam kayak sosialisasi atau apalah gitu ya. Oke. Mungkin Pak Wahyu bisa mengundang Pak Denny Muhtar sebagai narasumbernya. Siapa? Riman yang lupa. Iya tuh, peluang tuh. Peluang. Maaf, Pak. Pengalaman saya di perizinan itu, Pak. Iya, kan narasumber kan bisa bercerita pengalamannya Pak Denny. Nah, saya 5 tahun di perizinan, Pak. Iya, makanya. Ya, pengalaman itu kan bisa, kita bisa belajar dari pengalaman. Gitu. Ya, oke. Baik, Pak Wahyu. Jadi apa yang Pak Wahyu identifikasi, sekarang kita soroti ke alatnya ya. Tadi yang kita bandingkan dengan yang Bu Mei tadi, Bu Farida ya. Farida, Pak. Iya. Maksudnya otak saya mau ngomong Farida, tapi bibir saya berkata Bu Mei. Kenapa ya nggak sinkron gitu ya? Ada misterinya, Pak. Bu Mei selalu di hati, Pak. Gitu. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Farida tadi, jadi kalau kita lihat yang Bu Farida tadi mengatakan bahwa isu yang didapat ini dari gap analisisnya ya. Kalau saya tidak salah dengar tadi ya Bu Farida ya. Jadi di gap analisis itu Bu Farida membandingkan ya apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi saat ini. Seperti itu ya Bu Farida ya. Jadi Bu Farida kenyataannya sekarang seperti ini loh. Tapi keinginan kita, harapan kita seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi itulah makanya dia timbul gap. Nah, di gap analisis itu nanti dengan dapat akar benang merahnya apa? Oh, masalahnya ternyata kenapa terjadi ini gitu, ya. Jadi apa yang diinginkan dengan yang diharapkan gitu. Sehingga kalau kita Bapak lihat tadi langsung dari hasil gap analisis tadi dapatlah ini beberapa isu mestinya. Nah, dapatlah beberapa isu yang seperti dilontarkan oleh Pak Wahyu itu. Nah, beberapa isu. Dari beberapa isu, baru masuk kita masuk ke Pak Wahyu tadi. Pak Wahyu dianalisis lagi untuk melihat kira-kira isu mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dalam hal ini, Pak Wahyu menggunakan USG. Jadi walaupun laki-laki, Pak Wahyu mau di USG juga ini Bu Mei. Iya. Lagi. Iya, jadi mau dong Bu di USG. Iya, tanya Bu En, Bu Dokter En sama Bu Dokter Riri itu yang paham tuh. Iya, tentang USG. Iya. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi antara Pak Wahyu dengan Bu Farida sebenarnya saling menutupi gitu ya, saling melengkapi ya. Kalau yang Bu Farida tadi langsung tema ini kami dapat, tapi asbabun nuzulnya belum kelihatan. Gimana cara mendapatkannya gitu. Nah, kalau yang Pak Wahyu ini loh isu-isu kami. Tapi asbabun nuzul munculnya isu-isu juga belum kelihatan. Makanya bisa dilengkapi dari yang Bu Farida. Yang Bu Farida menentukan prioritas bisa dilengkapi dari tayangan Pak Wahyu. Seperti itu. Ya, Bung Mei, ya betul. Iya, betul. Kayaknya antara Bu Farida dengan Pak Wahyu ini sudah klik ya, sudah klik ya. Ya, nanti kata Bu Farida saya langsung saja ya, nanti biar Pak Wahyu yang menjelaskan tentang ini gimana cara mendapatkan isu prioritas gitu. Begitu juga Pak Wahyu. Nanti saya langsung saja ke identifikasi isu ya Bu Farida menjelaskan dari mana dapatnya isu-isu ini. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi bahan pembelajaran bagi kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dianalisis, menentukan dulu, mengidentifikasi itu bisa dengan menggunakan cara itu tadi, kemudian bisa dianalisis. Nah,
di antara yang tadi, yang dua tadi ada persamaannya, yaitu sama-sama katanya menggunakan fishbone tadi. Bu Farida juga menggunakan fishbone tadi ya. Nah, jadi fishbone itu digunakan untuk mencari akar permasalahan. Permasalahan sesungguhnya apa sih? Nah, gitu. Makanya sepertinya yang digulirkan Pak Wahyu rendahnya pemahaman, masuknya pemahaman itu kayaknya itu ke akar permasalahannya. Nah, dampak dari rendahnya pemahaman aparatur itu ke kinerja dari pemberian izin itu apa, Pak Wahyu? Nah, yang itu yang dijadikan isunya, Pak Wahyu. Nah, gitu. Ya, misalnya eh, apa ya? Pengeluaran izin itu masih memakan waktu yang lama, misalnya seperti itu. Ya misalnya di SOP-nya izin bisa keluar 1 hari, ternyata 3 hari baru selesai, atau izin keluar 3 hari tapi seminggu baru keluar. Nah itu baru kita lihat akar penyebabnya yang disarankan, yang dikatakan Bu Mei tadi, ada material, method, money, apalagi ya, manner, sampai dengan environment-nya. Nah seperti itu. Baru kita ke situ. Nah, oh ternyata ini loh penyebabnya, dari man-nya apa, dari materialnya apa, seperti itu. Oke. Nah, salah satunya dari men yang diangkat oleh Pak Wahyu, yaitu masih rendahnya pemahaman petugas. Nah, dalam hal ini tim teknis katanya tadi. Dalam hal ini tim teknis tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengeluaran surat perizinan. Gitu. Nah, Pak Wahyu ingin stressingnya ke situ. Pak Wahyu ingin meningkatkan pemahaman ini yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada kinerja pelayanan perizinan di unit kerja Pak Wahyu. Jadi yang seperti itu sah-sah saja Pak Wahyu, bisa. Ya, karena apa? Karena larinya juga kepada peningkatan kinerja organisasinya. Dalam hal ini peningkatan kinerja di dinas perizinan itu sendiri. Sama yang Bu Farida tadi, Bu Farida menambahkan tadi sah-sah saja. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti ya muaranya nanti akan meningkatkan kinerja di pengendalian penduduk. Nah, salah satu kan menteri organisasi kan banyak tuh yang kayak Ibu perintah untuk peningkatan kabel berkualitas tadi kan. Nah, ada Nah, salah satunya diambil. Nah, jadi walaupun skopnya kecil, tapi dia tetap berkontribusi untuk peningkatan kinerja organisasi. Sama seperti yang Pak Wahyu tadi. Ya, jadi ya isunya mungkin paling lebih luas lagi, bisa ke misalnya masih kinerja apa gitu, atau misalnya kenapa masa lain yang intinya menyatakan bahwa kinerjanya itu belum optimal seperti itu. Maka salah satu penyebab dari fishbone-nya yang Pak Wahyu dapat itu tadi, yaitu masih belum mumpuninya atau masih belum optimalnya pemahaman tim teknis. Sehingga Pak Wahyu ingin meningkatkan itu. Sah-sah saja seperti itu, yang jelas dengan meningkatnya itu nanti akan berdampak pada meningkatnya kinerja di organisasi Pak Wahyu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ke secara global, ya. Tidak lagi ke Pak Wahyu, tidak lagi ke Bu Farida, secara global saja. Ya, karena yang ke Pak Wahyu tadi kayaknya sudah dicerahkan secerah-cerahnya oleh Pak Denny tadi ya. Ya, Pak Denny sang pencerah tadi ya sudah. Maka saya usulkan ke Pak Wahyu, kalau mau mengadakan cari narsum bisa diundang Pak Denny sebagai salah satu narsumnya gitu. Iya. Oke, karena ya tadi seperti kata Pak Denny, pengalaman ya. Jadi pengalaman itu sangat berharga. Jadi untuk meningkatkan wawasan kita tidak hanya melalui jalur formal pendidikan, juga berdasarkan pengalaman. Mungkin kalau kita Pak Denny katakan dia lama di perizinan, ya pengalaman di perizinan itulah yang bisa meningkatkan wawasan Pak Denny tentang perizinan. Oke, baik, silakan kalau ada tanggapan secara global tentang aksi perubahan ini. Kalau tidak ada, kita Ya, Pak. lanjutkan. Siapa? Ya, Pak. Nggak ada ya? Siapa yang mau berkomentar? Ya, Pak. Sedikit, Pak. Oke, Pak Uskur ya. Silakan Pak Uskur. Ya, sebenarnya Iya. beranjak dari manajemen resiko dulu, Pak. Jadi Oh. untuk mengetahui kebutuhan organisasi kita harus ke manajemen resiko dulu, Pak. Setelah di manajemen resiko, baru kita tahu kebutuhan organisasi kita ini. Kemudian kita identifikasi beberapa isu-isu, diidentifikasi. Kemudian kita masukkan yang mana isu-isu yang kita ambil. Itu saja sebenarnya, Pak. Kemudian gitu. di organisasi kita lihat
mana yang harus lebih prioritas, kemudian mana yang sangat prioritas, gitu. Jadi Demi menurut tujuan Pak organisasi. Uskur, menurut Pak Uskur itu semuanya itu diawali dari manajemen resiko ya? Iya, Pak. Begitu. Oke, silakan ditanggapi dulu oleh yang lainnya. Apakah sependapat? Izin Pak. Ya, silakan. Siapa? Pak Ido apa saya? Pak Ido. Oh, saya boleh. Apa udah iya. pakai listrik tuh? Ada Pak aja. Wahyu. Memang Bu Linda. Nah dinas dia. Wahyu nih Entahlah. kalau malam Bu Linda, Bapak Wahyu itu jadi Wahyu Samping nih. kakek kita lagi salah kamar kakek Pak Wahyu nih. Sekarang Pokoknya jawabnya Wahyu. pas tulah Jadi nanti ya, Bu Ayu, Linda. Pak. Wahyuni jadi namanya Ayu. Yulinda. Wahyuni, Bu Lipstick. Linda. Ini Wahyuni. Hati-hati jawab. kamu Pas tulah kamu nanti hawa Ayu. hati-hati. dikelompokkan Kamu, sekelompok dengan siapa? Ya. Ibu-ibu ya, Bu Linda ya, Pak Wahyu. Ucol ay Wahyu ay. Kalau sekarang yang jawab Wahyuni. Pak Oh, Sindu. gitu. Udahlah papi. Papi. Tunjuk Miyong ya. Kan Tugas Bumai berat sebenarnya. Pak Ariel tugasnya berat nian. Nak Tugasnya melurusi Wahyuni ini jadi Wahyu. Bisa diangkat nggak itu Sindu, menurut Sindu jadi aksi perubahan itu? Bisa Betul itu itu Pak. Pak, salah satu Bisa, aksi Pak. perubahan Pak. Ini resiko mengikuti PIPIK sudah mulai Resiko. tanda-tanda Pak. Iya, Tidak Sudah ada mulai resiko, Bu. tanda-tanda. Bu, tidak ada. Ibu tidak ada resiko, Bu. Iya, nah tuh kembali ke manajemen risiko tuh yang dikatakan oleh Pak Uskur tadi. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah memang kita harus memikirkan risikonya dulu baru mendapatkan isu atau gimana? Izin Pak. Ya, silakan Pak Wahyu. Wahyu aja. Ya. Terkadang ada beberapa masalah itu kita itu belum tahu resikonya, Pak. Belum tahu resikonya. Ketika tahu resiko baru ada manajemen resiko. Seperti itu. Iya. Tapi untuk pendapat Pak Uskur saya sepakat ketika memang kita sudah pernah pertama kita mengalami ataupun kita belajar dari pengalaman. Seperti itu. Tapi sebetulnya lebih kepada sebabnya dulu. Sebab akibatnya dulu. Nah, dari sebab akibat baru kita tahu nih risk manajemennya seperti apa. Dia seperti Pak Denny bilang tadi ada kelas resiko plus pelaku usaha itu rendah, menengah, dan tinggi. Dari situ baru kita bisa prioritaskan manajemen risikonya seperti apa. Kalau saya seperti itu sih Pak pendapat saya. Terima Ya, kasih. jadi manajemen risiko itu kita harus tahu dulu sebab akibatnya ya. Untuk mengetahui sebab akibat itu ya Pak Wahyu ya. Iya Pak. Nah, untuk mengetahui sebab akibat itu bisa sebelumnya yang tadi yang dari Bu Farida bisa menggunakan gap analisis dan fishbone. Nah, baru nanti kita dapat solusi, baru kita lihat dari solusi yang akan kita lakukan itu, baru kita lihat resikonya apa yang akan terjadi. Kan sebetulnya Pak Wahyu ya. Iya Pak. Ya, nah itu yang nanti yang ditulis di Rapko. Jadi di Rapko nanti ada kajian substansi manajemen risiko. Itu nanti Bapak Ibu tuliskan di rencana aksi Bapak Ibu itu. Baru lihatnya risikonya apa yang akan terjadi. Jadi di rencana aksi mau melakukan ini. Kemudian risikonya apa? Kayak Bu Farida misalnya tadi ya mau mengusulkan melengkapi data ya Bu Frida, melengkapi data. Oke, nah resikonya apa? Baru nanti di resiko baru dilihat dari resiko ini maka kendalanya apa dan solusinya apa untuk mengatasi resiko ini. Oke, itu ya. Jadi kalau kita lihat di substansi modul manajemen risiko, sepertinya manajemen risiko itu lebih kepada bagaimana kita memprediksi risiko dari apa yang akan kita lakukan. Nah, apa yang akan kita lakukan itu yang dikatakan bahwa itu dasarnya dari isu atau permasalahan yang ada di organisasi kita. Seperti itu. Ya. Oke, kita tidak sebenarnya kita mau melakukan sesuatu kan ada dasarnya dulu. Nggak mungkin kita tiba-tiba ejek-ejek ya, tiada angin, tiada hujan, kayak Wahyu, tiada angin, tiada hujan, tahu-tahu Wahyuni. Oh. Wahyuni. Ya, bukan. Kayak Wahyu misalnya tiada angin, tiada hujan, tahu-tahu
Oh, mau meningkatkan pemahaman. Nah, kenapa? Sebabnya apa? Nah, itu seperti itu. Nah, ketika misalnya Pak Wahyu ingin meningkatkan pemahaman teknis ini, resikonya apa? Nah, seperti itu. Kira-kira gitu ya, kalau menurut yang dari saya. Atau Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda, silakan. Ya, kayaknya diam semua 1000 bahasa. Mungkin menambahkan sedikit, Ya, silakan Pak Edo. sebenarnya kan apa yang jadi risiko kita itu belum tentu jadi masalah, Pak. Ya, Ya mantap kan? ya. Jadi saya setuju kalau masalah itu sebenarnya gap yang terjadi antara kondisi yang kita inginkan, kenyataan di lapangan berbeda. Itu ada sesuatu, ada masalah nih kalau kita bisa bilang gitu kan, ada masalah nih. Nah, tapi resiko kalau sudah tahu masalahnya, seperti kata Bapak, kita melihat ini resiko yang terjadi apa, yang harus kita handle ke masa depan. Bisa dibilang untuk melihat akar masalahnya itu bisa menggunakan manajemen risiko itu dengan mengidentifikasi risikonya, kayak seperti itu aja, Pak. Jadi bukan diawali dengan analisis manajemen risiko dulu baru dapat masalah ya Pak Edo ya? Kalau saya pribadi setuju dengan gap analisis, Pak. Baru kita yang dapat masalah, baru kita lihat risikonya gitu. Ya, mungkin sekalian lah sih Pak, saya share juga minta pendapat. Kalau dari yang rencana yang untuk tugas ini saya membuatnya mengawalinya atau langsung saja dengan Pak Edo paparan aja ya, sekalian kita tonton sama-sama ya. Ya, Pak. Iya, Ya, boleh, Pak Pak. Edo katanya mau Boleh, bercerita rencana apa yang Pak. dilakukan. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Iya. 8 ya, Pak. izin share screen Pak ya. Oke, silakan Pak Edo monggo. Wah, senang sekali kita Pak Edo bersedia ya. Saya tidak ada masalah dengan Pak Edo. Iya. Udah kelihatan, Pak. Yang lebih senang lagi Pak Sindu. Ini peluang saya tidak jadi tampil hari ini kalau Pak Edo tampil hari ini. Iya. Karena save by the bell, diselamatkan oleh bell, injury time ya. Maaf, kelihatan Pak. Sudah. Kelihatan share screen-nya? Iya, kelihatan Pak Edo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Coach Ariel dan teman-teman PKA semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas APKO yang saya buat, bekerja kelompok sebenarnya dengan Pak Wahyu tapi sendiri-sendiri. Ini kita mulai dengan suatu quote itu Pak ya. Stop dreaming and start doing. Ini sebenarnya untuk self reminder bagi saya dan mungkin teman-teman juga bahwa jangan takutlah dengan aksi perubahan ini. Kerjakan aja dulu, mulai aja dulu Pak. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Mantap. Selanjutnya kalau saya Pak membuatnya seperti tadi, melihat mulai dari tugas dan fungsi kesekretariatan di Dinas PU PR Muratara, yang mana tugasnya adalah menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan administratif. Kemudian ada beberapa fungsi yang bisa dibaca di sini. Saya baca secara singkat aja: pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, pengorganisasian tugas kepala bidang, pelaksanaan pembinaan organisasi, pengelolaan administrasi pegawai dan surat menyurat, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokolan, pelaksanaan pengawasan pengendalian di sekretariatan, dan pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas. Dari sini saya coba untuk mengidentifikasi masalah di tiap pelaksanaan fungsinya. Seperti Bu Farida tadi melihat gap analisisnya Pak. Jadi kondisinya bagaimana pelaksanaan koordinasi di tempat saya, bagaimana pembinaan organisasi di tempat saya. Dari situ lahir dari beberapa isu atau permasalahan yang kemudian seperti tadi sudah dijelaskan Pak Wahyu, saya tapis dengan metode USG. Metode USG sendiri sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu dengan panjang dan lebar. Dan di sini untuk catatan, brainstorming untuk USG-nya ini antara saya dengan 2 orang sih Pak, dengan staf di kantor. Tapi saya juga sedang, karena keterbatasan waktu, jadi cuma 1 orang, tapi saya sekarang posisinya sedang menyebarkan Google Form untuk menyurvei pendapat teman-teman untuk memberikan USG di kantor, Pak. Jadi mudah-mudahan hasilnya sama dengan ini, sehingga ini bisa jalan terus. Dari sini bisa dilihat bahwa
dari 7 masalah dari 7 fungsi itu bisa dibaca susah itu akhirnya menghasilkan bahwa isu yang prioritas atau yang terpilih untuk ditinggal lebih jauh adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaporan. Nah, kemudian juga saya melaksanakan analisanya dilanjutkan dengan fishbone diagram. Dari sini terlihat bahwa masalah belum optimalnya ini dari sisi atau sumber daya manusianya dicatat kompetensi bukan kompetisi Pak, kompetensi sumber daya manusianya yang belum memadai, kemudian sikap dan komitmen yang belum mendukung, dalam arti catatan di kantor saya itu Pak, penyusunan rencana dan pelaporan ini ada di bawah Kasubag Umum, tetapi Kasubag Umum sendiri tidak melaksanakan hal ini karena tugas itu dilaksanakan oleh staf lain di bidang lain. Jadi itu terkait dengan bahwa di kondisi environment-nya di situ sebutkan bahwa minimnya partisipasi leading sektor karena memang yang punya tugas itu nggak menjalankan tugasnya. Sementara dari sisi staf pegawai yang lain, sikap dan komitmen yang belum mendukung karena nilai mereka masih sifatnya melempar tanggung jawab. Karena ini tidak secara spesifik ditugaskan ke siapa gitu Pak. Kemudian dari sisi material kita bisa lihat bahwa data untuk lengkap dan terbaruinya itu belum ada dari masing-masing bidang, masih sulit dikumpulkan. Kemudian rencana kinerja belum baik. Di sini rencana kinerja belum baik karena saya melihat pada IKU-nya kepala dinas atau sasaran utamanya kantor itu tidak memayungi apa yang menjadi kinerjanya kesekretariatan. Sehingga mestinya harusnya diperbaiki renstra-nya, dibuatkan IKU yang menjadi payung hukumnya, misalnya ke indikatornya nanti adalah kepuasan masyarakat, rencananya begitu Pak. Itu nanti akan mengasih benang merah antara peningkatan kinerja sekretariatan ini akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Kemudian dari sisi measurement kami melihatnya bahwa monitoring kerja pegawai itu belum akuntabel. Dalam artian di sini seperti tadi tidak ada penerapan kinerja individunya itu sendiri belum dijadikan concern sehingga pegawai-pegawai yang ditugaskan itu ibaratnya Pak dia merasa nggak ada tanggung jawab karena itu bukan kinerjanya dia gitu kan Pak. Jadi sehingga kalau tidak ada yang ini nggak akuntabelnya mereka itu mengakibatkan pelaksanaan tugasnya menjadi kendor. Kemudian dari sisi lupa ini tidak dianggarkan ini rasanya dari sisi mesinnya Pak, mesin karena kan memang secara khusus bukan money Pak, money atau mesin? Money atau mesin? Mesin atau tools. Oh tools ya, oke. Ya mesin atau tools itu dalam artian karena tidak dianggarkan sehingga memang seperti tadi berkaitan dengan akuntabilitas kinerjanya karena dengan tidak ada dimasukkannya dia ke dalam kegiatan yang umum mengakibatkan indikator output outcome itu tidak mencerminkan tanggung jawab masing-masing tim anggota atau pegawai yang melaksanakannya. Nah, kemudian juga belum ada SOP-nya dalam artian untuk koordinasinya itu sendiri maka namanya tugasnya ada tusinya ada di Kasubag Umum dilaksanakan oleh lain pegawai, kemudian keuangannya ada di TUSI ada yang berbeda, sehingga perlu dikoordinasikan melalui satu SOP yang menurut saya itu belum ada sampai di Dinas PUPR. Maka untuk gagasan kreatif mungkin untuk mengoptimalisasi koordinasi ini, rencananya itu Pak, kita akan meningkatkan produktivitas pegawai ini dengan menyiapkan suatu ruang kerja digital. Yang ini idenya sih sebenarnya mau mengambil apa yang sudah ada, seperti misalnya Google Workspace atau Microsoft Teams, tapi Microsoft Teams karena tools kit Office kita kan semua dari Microsoft.
Ya. Mungkin nanti akan bisa lebih mudah menyemadukannya, atau nanti setelah Stula bisa dapat gambaran perbandingan aplikasi atau sistem informasi yang akan bisa dibuat di Sumedang, mungkin akan ada contoh barangkali Pak. Kemudian ditambah dengan membangun standar operating procedure atau SOP yang baku, supaya tools ini pada akhirnya bisa menjadikan ruang untuk kolaborasi. Artinya tugas yang penyusunan ini tidak lagi dibebankan pada satu orang, tapi akan dibuat suatu tim yang dengan SOP-nya itu bekerja di ruang digital yang memungkinkan mereka untuk bekerja kapan saja dan di mana saja, dengan tentunya ada yang mengendalikan Pak, yang mengendalikan, sehingga mungkin di sekretaris nanti akan mengendalikannya, supaya kendala gap itu tadi, yang misalnya penyusunan program yang tidak tepat waktu, laporan tidak tepat waktu, kemudian pelaporannya juga tidak apa namanya, tidak sinkron dengan rencana yang lebih tinggi, seperti itu bisa diminimalisir gitu Pak. Demikian paparan singkatnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komentar awal saya adalah semakin kesini kok semakin bagus dan semakin kelihatan jelas ya. Oke, ya. Pemahamannya tentang tugas yang diberikan gitu. Ya, jadi semakin kesininya ya semakin jelas ini, semakin kesininya semakin terarah gitu, semakin terarah. Komentar awal dari saya. Silakan yang lain kalau mau berkomentar tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Eldo ini, silakan. Mau Pak? Udah Oke, keren silakan, banget, Pak. ayo. Pak Edo, jabarkan mimpimu dulu Pak. Hah? Jabarkan mimpimu. Mimpi indah apa mimpi basah Pak? Yang mana yang mau dulu Pak? Karena gini kesannya waktu beliau ini sambil curhat Pak. Makanya saya pengen jabarkan mimpimu. Kak Eldoan, Kak situ. Ini Pak, apa yang terjadi di Pegas tetap di Pegas Pak. Oh, Nah, gitu. ini tadi yang itu ya cukup ditelan sendiri aja sama Pak Wahyu dan Pak Ali Pak. Sesuai komitmen. Enggak, maksudnya gini Pak Edo. Karena gini, saya paham dari tamu Pak. Tapi gini, sabar dulu ya. Seperti kata Pak Denny tadi, kan kita bagi-bagi pengalaman nih Pak, bagi pengalaman. Kalau di kami itu sama sih, ada di satu titik person yang kami beratkan untuk urusan ini, hanya saja memang kami punya tim, walaupun timnya itu tidak secara ini ya, secara terikat dengan SK ya. Tapi kami punya tim. Tapi makanya itu saya pengen tadi jabarkan mimpimu tadi, karena apa yang Pak Edo harapin kalau tetap mindsetnya itu dititik beratkan di satu titik, walaupun ada tim sekalipun, dengan kondisi dengan berbasis digital sekalipun, sepertinya rada susah nih Pak. Karena saya nanya ini Pak, karena saya bukan bersama, karena saya memahami kondisi Bapak. Oke, secara singkat aja Pak ya, singkat aja. Jadi gini. Singkat Pak, bukan singkat. Koordinasi penyusunan itu kan diharapkan, kondisi yang diharapkan Pak, tepat waktu, tepat sasaran, terus juga nilai bagus, yang berbasis kinerja seperti itu. Tapi ternyata kondisi lapangan menurut saya temukan tidak seperti itu. Akhirnya pelaksanaan itu, karena pelaksanaannya itu tidak dilaksanakan oleh yang punya tusi, kemudian dibebankan pada satu orang. Yang ini berkaitan yang kata Pak Uskur tadi, ini ada risikonya Pak. Risiko satu orang ini ketika tidak terjadi berbagi data dan berbagi informasi, begitu beliau ini umroh, hilang Pak. Nggak ada koordinasi, ini terhambat. Laporan jadi tidak tepat waktu. Kemudian kita juga kalau ada misalnya ada permasalahan yang harus melihat ke data kita juga tidak bisa kita dapatkan. Di situ manajemen risiko yang kita tangkap. Jadi makanya seperti tadi, risiko itu bisa dipakai untuk melihat akar masalahnya di situ. Nah, jadi
Kalau tadinya saya menilai hal ini, jadi menurut saya prinsipnya ini sebenarnya aksi perubahan ini lebih memindahkan beban dari satu individu, biar yang sudah overload, untuk ke dalam tim yang bekerja secara berkolaborasi gitu, Pak. Jadi kalau seandainya terjadi resikonya misalnya yang orang itu bisa berhalangan, kegiatan tetap Bisa dihandle jalan. sama yang lain. Karena datanya ada kesimpan di cloud seperti itu kan. Kemudian diaksesnya dikendalikan bisa dari mana saja dan kapan saja, asal ditentukan dulu dengan SOP-nya seperti itu, Pak. Ya, tidak terhambat ya Pak Edo ya. Ya. Iya, itu Pak Wahyu, maksudnya Pak Wahyu. Ya, ini Iya. hampir sama Pak dengan Pak Wahyu tadi, bisa diterapin Pak, karena tim teknis itu kan kadang tidak terkoordinasi dengan tim teknis dari perizinan. Ini bisa menjadi referensi oleh Pak Wahyu untuk dibuat seperti Yang tadi direncanakan Pak Edo dulu ya. Iya, itu Pak bisa Wahyu sudah punya Bu digunakan. Mei, yang namanya panjang banget tadi itu loh, dari sini sampai Sumedang namanya tuh. Iya. Pusaka. Jadi ini bagus nih Pak Wahyu untuk Apa menjadi biar salah satu strategi ke depannya. Nanti kita kopi darat aja Bu Meya tanggal 23 ya. 4. Oh, 23. Ke situ larinya. Duh, aku nak Wahyu nian, duh. Itulah, kok ke situ larinya. Iya, padahal yang mapar tadi Edo. Sebenarnya bagus itu Pak Edo tadi. Itu Kayaknya bahwa belum bisa move on. Papi semua orang punya masuk. mimpi, Pak. Saya setuju dengan Pak Edo. Semua orang punya mimpi. Papi mimpi. Ya. Ya, itu. Jadi keberhasilan itu bisa diawali dengan mimpi ya Pak Ali ya. Iya, betul itu Pak. Berawal dari mimpi. Bisa untuk mewujudkan mimpi tersebut. Perjuangan dan motivasi, Pak. Oke, wah, kayaknya super sekali kayaknya. Kayaknya perlu kita tambah depannya ini, Mario Ali ini ya. Papi Ali itu, Pak. Oh, Papi itu Wahyu. Ya. Oke, baik. Jadi seperti kata saya di awal tadi, ya Pak Edi lebih sudah mulai tergambar mulai tergambar bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Edo tadi itulah gap analisis tadi ya, gap analisis tadi yang diawali dengan gap analisis, adanya kesenjangan menurut Pak Edo yang perlu untuk dibenahi. Oh kayaknya kita ini macet nih, misalnya kinerja penyusunan rencana program ini kayaknya macet ini misalnya kan, nah baru dicari gapnya apa ya, kenapa kok sampai macet, penyebabnya dari gap itu kan macet tadi dapatlah beberapa penyebabnya. Salah satu penyebabnya dikatakan oleh Edo tadi lemahnya koordinasi, dalam arti kata tertumpu pada satu orang gitu ya, ya dan ini yang mau dibenahi supaya nanti untuk kita pertimbangkan juga risikonya ya, seperti dikatakan, artinya kalau ini tetap dibiarkan risiko terjadinya apa, nah baru masuk ke yang kata Pak Uskur tadi, ke risiko. Menurut saya itu risikonya tadi bisa terhambat karena tergantung pada satu orang tadi, pada satu orang itu berhalangan ya terhambat, nah gitu ya. Oke, nah dari situlah makanya Pak Edo berusaha untuk mengoptimalkan koordinasi ini. Nah, caranya gimana? Ya, kayaknya Pak Edo masih ditutupinya. Mungkin Pak Edo nanti akan memaparkannya pada saat kita klasikal. Ya, ya biar kita pinisiran sami-sami ya. Belum matang sih Pak, belum matang gagasan kreatifnya Pak. Oh, belum siap untuk belum siap untuk di launching ya, Edo ya. Ya, karena tadi kan masih bingung apakah menggunakan aplikasi yang sudah ada atau nanti melihat pengalaman dari Sumedang nanti apa ternyata bisa lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien yang aplikasi yang dibangun sendiri, seperti itu yang belum tahu Pak. Ya, artinya kalau Pak Edo masih sampai sudah stula juga masih bimbang, mungkin Pak Edo perlu sholat istiharo dulu ya untuk memilih ya. Ya, boleh lah Pak. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri ada tanggapan atau ada yang mau tampil lagi? Ya. Ya. Seperti kata saya tadi, makin kesininya ya makin jelas ya. Oh, makin jelas. Ternyata hari ini seperti ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan bahwa dari teman-teman yang tampil tadi, dari Bu Farida, dari Pak Wahyu, dari Pak Edo, bagaimana sih langkah kita selanjutnya sehubungan dengan rencana
aksi perubahan ini, rencana aksi perubahan yang kita buat. Kita berangkatnya dari mana, ya gitu. Kita berangkatnya dari mana dan apa yang akan kita lakukan. Oke. Dan ingat tadi bahwa tujuan akhir kita adalah ke peningkatan kinerja karena sesuai dengan jabatan Bapak Ibu sebagai pejabat administrator. Ya. Oke. Jadi bukan kepada pelayanan, peningkatan pelayanan. Ya, bukan peningkatan kinerja juga, tapi bukan kinerja pelayanan, tapi kinerja keseluruhan organisasi. Oke. Baik, Bapak Ibu, atau masih ada yang mau tampil atau gimana? Atau yang mau yang belum tampil, belum hafalkan, bisa nanti pada saat klasikal kita paparan, ya. Ya. Yang jelas kalau misalnya Setuju, kita Pak. Tapi hal itu udah siap. Maghrib tuh. Iya, maksudnya di klasikal karena Iya. Ali Ada itu imam. siap sebenarnya memaparkan. Ini ada panggilan imam, Pak. Oh gitu, bukan panggilan untuk bentang sejadah sih, Induk. Ini panggilan untuk bentang sejadah di masjid. Iya, imam Pak manggil tadi, Pak. Oh gitu. Imam BKPSDM. Iya, Pak. BKPSDM. Sebentar lagi mau tutup ya. Jadi Pak Imam, Pak. yang 3 orang tadi nanti kita kasih kesempatan paparannya setelah yang 60 yang 36 selesai. Ya, oke. Jadi untuk yang 36 siap-siap di klasikal dan 3 orang nanti kayaknya kita beri kesempatan tampil di klasikal kalau yang 36 sudah maju. Ah, gitu. Ya. Kelompok 3 belum, Pak. Kelompok 3 Pak Edo berapa? Kan berubah kami, Pak. Oh iya, betul Sindu. Iya, Sekarang kan Pak. untuk agenda keempat kita ada lagi kelompok sudah dilebur ya Sindu ya. Iya, Pak. Kami berubah, Pak. Dari BKPSDM balik ke desa, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Oh, kasih. Secara kami kan orang-orang desa, Pak. Deso. Deso, Pak. Jadi Iya. kelompok 3 kami, Pak, kemarin BKPSDM sudah kami paparkan. Ternyata berdasarkan saran dari panitia, kelompok 3 ini dapat di desa, Pak. PMD. Nah, Tapi kalau begitu materi yang Pak Sindu paparkan itu bisa dijual ke kelompok yang mendapatkan BKPSDM. Bukan di biro bilang gitu. Itu udah Mahal, direkam. Pak. Udah direkamnya semua, Pak. Sudah dinego itu. Mahal Siti itu mahal, Pak. Belum deal. Masalahnya kami itu, Pak, negosiasinya masalah Siti-nya, Pak. Kalau masalah emaknya ada Mbak yang ngurus, Pak. Kita ke soto. Iya, Pak. Oke. Baik, Siti dinego, soto dimakan. Terakhir untuk Stula kita akan masih agak dampar kita bahas itu Stula ya. Bapak Ibu sudah fix kelompoknya. Jadi saya minta seperti ini Bapak Ibu. Mulai sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk pembuatan draft laporannya. Nanti saya tinggal konfirmasi sehingga nanti pada saat kita berangkat kita tidak lagi berangkat dari awal dari nol mulai menyusun laporan. Ya. Iya. Asal jangan saja sebelum berangkat Stula laporannya sudah selesai. Nah, itu yang dipertanyakan kok bisa gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk sebelum berangkat Stula draft laporan sudah selesai, oke. Nah, jangan sampai nanti ya pada saat mau berangkat kebetulan saya yang jadi pembimbing Stula, nanti langsung misalnya kita berangkat hari Senin, hari Minggu Pak kami ngumpulkan laporan Stula. Wah, hebat ini. Iya. Jadi kami kelompok 3 nggak perlu lagi di kelas nanti paparan, Pak ya? Apa langsung aja, Pak? Loh, kok nggak perlu lagi paparan? Paparan dulu kau ini. Paparan dulu. Masih dijual kalau Halan-halan. Bukan, Pak. Kami kan 2 kali paparan. Arai dulu kami nilai bonusnya 2 kali, ada Pak. Kakang nih. Mana Kang Nidi? Kang Nidi marahin Pak Sindu. Yang tidak lagi paparan itu yang kelompok BKPSDM. Iya. Yang kelompok desa kan belum kan paparan kan? Oh iya lah. Jadi Jangan kelompok laporan BKPSDM itu diuntungkan karena dia sudah dipaparkan oleh kelompok lain gitu. Ya gitu. Aman-aman Pak Sindu. Di kelompok Pak Sindu itu ada camat-camat andalan. Ada Pak Darwis, ada Bu Ega, ada Pak Anton, itu camat-camat andalan semua. Kami ada di kelompok camat cecar. 3 nih, Pak. Ada 6 camat, Pak. 3 sekretaris, 3 sekretaris dan 1 kabit yang fenomenal, Pak. Itu Ibu Farida, Pak. Iya, semoga nanti hasilnya akan cetar membahana ya. Iya, Pak, sesuai yang dikatakan Bu Else, kepala camat kami, Pak. Iya, ada Bu Else, ada Bu Ega, itu kan
Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran kita. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau di-sharing lagi, ada yang mau perlu diperjelas lagi, mungkin Bapak Ibu kita bisa komunikasi melalui media yang lain. Ya, kita Siap, Bapak. Ya. Terima Pantun. kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, sepertinya kalau saya pribadi sudah tidak sabar lagi mau nunggu tanggal 24, karena tanggal 24 nanti kita akan bertemu langsung ya. Walaupun kemarin tanggal 16 saya sudah ketemu langsung. Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya, tanggal 15 sudah ketemu Pak Asperi, ketemu Pak Heru, ya tanggal 16 sudah ketemu Pak Wahyu. Jadi mudah-mudahan tanggal 24 kita akan ketemu semuanya 39. Amin. Karena di hari pertama Bapak Ibu rencananya hari pertama tanggal 24 itu jam 13.30 atau dimundurkan jam 16, Bapak Ibu nanti akan langsung kita ketemu langsung dengan saya di mata pelatihan dinamika kelompok nanti. Kan di awal kan dinamika kelompok kan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Atas, Pak. ya atas partisipasinya ya tunda dulu mimpinya untuk ketemu langsung kita, tunggu sampai 24 karena Pak Edo tadi berkata stop dreaming katanya. Iya, berhentilah bermimpi. Iya. Kalau saya bilangnya ya stop crying, start walking. Dan iya, berhentilah mengeluh, mulailah bekerja dan tetaplah semangat. Dan bermimpilah yang indah. Iya. Jangan lupa smoking. Ardiman. Pantun man. Pak Ardiman, no smoking itu artinya SPBU. Kita nggak ada di SPBU ini. Makanya boleh smoking. Iya, no smoking itu hanya di SPBU. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya live meeting, kita tutup meeting kita ya. Bye bye, see you. Bye, see you. Thank you, sir. My Thank you. See you next time.